Hello, how are you today? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Meet me again in English session with Mr. Toro. Bertemu kembali dengan saya untuk sesi bahasa Inggris dengan Mr. Toro. I hope all of you are fine. Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. And I hope all of you are able to follow all activities in this meeting. Dan saya juga berharap kalian semua mampu mengikuti semua kegiatan di pertemuan ini. Today, we will try to learn how to introduce oneself and others. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba mempelajari bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita mulai dari memperkenalkan diri sendiri atau introducing oneself. Before we continue for the next one, kita coba mengetahui the purpose atau tujuan daripada introducing oneself. Tujuan daripada introducing oneself is to let other people know your personal background. Adalah untuk membiarkan orang lain mengenal latar belakang personal you. Jadi di sini kalian diminta untuk memperkenalkan nama kalian, alamat kalian, pekerjaan kalian, latar belakang pendidikan kalian, dan hobi kalian. Sekarang coba perhatikan di sini. Di sini saya memberikan beberapa ungkapan yang biasanya digunakan dalam memperkenalkan diri sendiri. Di antaranya adalah my name is Andika atau I am Andika. Coba perhatikan di sini, ketika ingin memperkenalkan nama kalian, kalian bisa menggunakan my name is atau I am. You can call me Dika. Kamu dapat memanggil saya Dika. I live in Singkawang. I live on Jalan Pramuka. I live at Jalan Pramuka, Gang Haji Basuni number 2. Jika kalian ingin memperkenalkan di mana kalian tinggal atau alamat kalian, coba perhatikan di sana. Ada yang menggunakan I live in, ada yang menggunakan I live on, ada yang menggunakan I live at. Kita menggunakan I live in ketika kita hanya ingin menginformasikan bahwa tempat kita secara umum, kita tinggal di kota Singkawang. Ketika kita menggunakan I live on, kita ingin menjelaskan bahwa kita tinggal di jalannya saja. Kita hanya ingin memberitahukan kita tinggal di Jalan Pramuka di sini. Ketika kita menggunakan I live at digunakan untuk menunjukkan alamat lengkap. Jadi lebih detail sampai ke nomor rumah. Kemudian ada I was born in Skadau. Saya dilahirkan di Skadau. I was born on March 11, 2005. Saya dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 2005. My hobby is watching an action movie. Hobi saya adalah menonton film action. I am a student of SMKN 1 Singkawang. Saya adalah satu siswa dari SMKN 1 Singkawang. Ini adalah beberapa ungkapan yang biasanya digunakan untuk introducing oneself. Sekarang kita lihat kembali. Ketika memperkenalkan diri sendiri atau introducing oneself, ada beberapa ungkapan yang digunakan ketika pertama kali ingin mengungkapkan atau memperkenalkan diri sendiri. Kita bisa memulai dengan first let me introduce myself. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Atau kalian bisa menggunakan allow me to introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Atau kalian juga bisa menggunakan may I introduce myself. Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Sekarang yang mana akan kalian gunakan? Silahkan, kalian bisa memilih salah satu yang ada di sini. Di sini tergantung selera kalian, yang mana yang lebih nyaman kalian gunakan. Jadi tidak ada unsur paksaan di sini. Kalian boleh memilih salah satu dari 3 contoh ungkapan yang ada di sini. Responnya, ketika kalian memperkenalkan diri kalian sendiri dari orang yang akan kalian, yang target kalian,
Bisa jadi adalah how do you do, atau biasanya diartikan dengan apa kabar. Yang menjadi pembeda ketika kalian dengan how do you do dengan how are you, how do you do di sini artinya adalah biasanya digunakan untuk pertama kali kalian bertemu dengan seseorang. Kalau untuk how are you itu digunakan untuk kesekian kalinya, berarti setelah bukan pertemuan pertama kali, jadi pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang pertama kali, alangkah baiknya kalian menggunakan kata how do you do atau apa kabar. Kemudian kalian bisa melanjutkan dengan it's nice to meet you, senang bertemu atau berkenalan denganmu. I'm glad to know you, saya senang bisa mengenal Anda. Kalian bisa memilih dari dua cara yang ada di sini, it's nice to meet you atau I'm glad to know you. Tergantung dari selera kalian, mana yang kalian anggap nyaman. Kemudian di sini saya memberikan ada sebuah contoh dari percakapan introducing oneself. Perhatikan di sini. Andika menyatakan, "Good morning, allow me to introduce myself. I'm Andika." Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Andika. Ya, di sini direspon oleh Roy. "Good morning, my name is Roy. Pleased to meet you." Selamat pagi, nama saya Roy. Senang bertemu denganmu. Andika kemudian melanjutkan, "Pleased to meet you too." Perhatikan di sini, ketika seseorang menyatakan "pleased to meet you," senang bertemu denganmu, kita bisa merespon dengan mengulang pernyataan tersebut. "Pleased to meet you too," dengan menambahkan kata "to" juga. "We are in the same school, right?" Kita berada di sekolah yang sama, bukan? Ya. Roy kemudian menjawab, "Yeah, right. I hope it will be great. Anyway, I am from Singkawang, and you?" Di sini Roy berusaha untuk memperkenalkan dari mana dia berasal. Di sini dia menceritakan dia berasal dari Singkawang. Andika pun merespon, "Oh, I see. I hope too. I am from Sambas." Dia menyatakan bahwa dia berasal dari Sambas. Ini adalah contoh percakapan yang biasa digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Berikutnya adalah contoh memperkenalkan diri sendiri dalam bentuk paragraf. Di sini contohnya, kalian bisa melihat di contoh berikut. "Good morning all. Allow me to introduce myself. My name is Andika Pratama. I was born in Skada on March 11, 2005. I now live in Singkawang City. Right now, I stay at my uncle's house. Now, allow me to introduce myself further. I like things that smell of adventurous and small things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Okay, now about me and my family. I am one of the two sisters. I have a little sister, and she is in high school. My father is a farmer named Muhammad Ali, while my mother is a plain housewife. I love my family more than anything. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you." Nah, di sini kalian bisa melihat perkenalan dari si Andika Pratama, tetapi di sini yang menjadi pembeda, di sini perkenalannya dalam bentuk paragraf. Biasanya atau dalam bentuk pernyataan panjang. Biasanya ketika kalian membuat surat atau kalian memperkenalkan dalam bentuk secara tertulis. Di sini kedua contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana kita memperkenalkan diri sendiri atau introducing oneself. Saya harap kalian sudah paham tentang ini, dan ini karena materi ini pernah dipelajari di jenjang sebelumnya di tingkat SMP. Setelah kita mempelajari bagaimana how to introducing oneself, bagaimana memperkenalkan diri sendiri, kita lanjut bagaimana kita memperkenalkan orang lain atau introducing others. Introducing others people, memperkenalkan orang lain. The purpose of introducing others atau tujuan daripada introducing others adalah to introduce our friend or colleague to others. Bagaimana kita memperkenalkan teman kita atau teman kerja kita kepada orang lain.
Berarti di sini kita mencoba memperkenalkan teman kita kepada orang lain, atau sahabat kita atau teman kerja kita kepada orang lain. Yang kita kenalkan sama seperti memperkenalkan diri sendiri, pastinya adalah namanya, alamatnya, kemudian pekerjaannya, hobi, atau latar belakang pendidikannya. Tergantung dari kebutuhan apa yang ingin kita kenalkan tentang teman kita itu kepada orang lain. Di sini ungkapan yang sering digunakan diantaranya, I'd like to introduce you to my sister. Saya ingin memperkenalkanmu kepada saudari perempuan saya. I'd like you to meet my brother. Saya ingin mempertemukanmu dengan saudara saya. There's someone I'd like you to meet. This is my father. Ini ada seseorang yang ingin kamu temui. Ini adalah ayah saya. Do you know Rizaldi? Apakah kamu tahu Rizaldi? Have you met Tari? Apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Tari? Novi, this is Galardo. Galardo, this is Novi. Novi ini Galardo, Galardo ini Novi. Ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Yang mana yang kalian sukai, ya tergantung yang mana kalian senangi. Jadi kalian tinggal memilih salah satu dari ungkapan-ungkapan yang ada di sini. Kemudian ini adalah beberapa sebuah contoh bagaimana memperkenalkan orang lain. Ya, di sini ada Alisa. Hello, my name is Alisa. Alisa Humaira. Bella, hi Alisa, I am Jihan Isabella. You can call me Bella, and this is my friend Raihana. Di sini Bella ingin memperkenalkan temannya yang bernama Raihana. Alisa menjawab, nice to meet you Bella and Raihana. Senang bertemu denganmu Bella dan Raihana. Thank you for taking the time to meet with me today. Ya, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menemuiku hari ini. Bella menjawab, it's our pleasure. Ya, senang dengan senang hati. May we borrow your English notebook? Bisakah kami meminjam catatan buku bahasa Inggrismu? Of course, here you are. Ya, di sini silahkan kalian lihat terjemahan yang ada di bawah. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika kalian ingin memperkenalkan orang lain, ya kalian bisa menggunakan ungkapan yang seperti yang diungkapkan oleh Bella. Ya, and this is my friend Rehana di situ ya. Kemudian ya, yang pastinya karena kalian ini adalah baru pertama kali, kalian bisa menggunakan ungkapan it's our pleasure atau nice to meet you Bella. Senang bertemu denganmu. Bella juga bisa menjawab nice to meet you too. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh ketika kalian ingin memperkenalkan orang lain tetapi secara tertulis. Nah, di sini, good morning ladies and gentlemen. Before continuing the session, I'd like to introduce our keynote speaker for today. His name is Mr. Arya Wiguna. He is one of the success businessmen in the city. He is very concerned in education development, especially in our city, Singkawang. He is postgraduated from Harvard University, USA. His hobby is offshore fishing with his friends every once in a month. Jadi ini adalah contoh ketika kalian ingin memperkenalkan, misalkan dalam sebuah kegiatan besar, kalian ingin memperkenalkan orang lain, bahkan dan audiensnya itu lebih dari satu orang, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti ini, cara seperti ini dalam bentuk teks panjang. Jadi begitulah materi untuk hari ini, bagaimana how to introduce oneself and how to introduce others, bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan bagaimana memperkenalkan orang lain. Kemudian ada satu hal yang perlu kalian ingat. Ketika memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang di sini adalah tentang pronouns atau kata ganti orang. Ada yang ini mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya di jenjang sebelumnya di SMP. Ya, untuk pronoun sendiri itu terdiri dari subjek, possessive adjective, kemudian objective. Ya, silahkan kalian perhatikan di slide berikut.
Kemudian lihat di example penggunaannya. I would like to introduce my friends. Di sini I sebagai subjek, my sebagai kepemilikan. Saya ingin memperkenalkan teman saya. Ya, seperti itu. Hana, she is a vocational student. She di situ berfungsi sebagai subjek atau pelaku. She has two sisters. Dia mempunyai dua saudara perempuan. Their names are Sinta and Dewi. Nah, di sini their karena nama-nama mereka, nama kepunyaan mereka, kepunyaan, maka kita menggunakan possessive adjective their. Ya, nama mereka adalah Sinta dan Dewi. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Saya harap kalian bisa memahaminya, dan saya harap kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for the attention, and see you next time in the next material. Bye.